Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah Islam yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah yang kedua setelah beliau menggantikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Salah satu ciri khas Umar ketika menjadi seorang pemimpin adalah keadilan ditegakkan tanpa membeda-bedakan kedudukan seseorang. Dalam masa pemerintahan Sayyidina Umar, tidak pernah terjadi seperti masa sekarang ini, di mana hukum sangat tajam untuk orang-orang yang lemah, sementara berubah menjadi tumpul, menjadi penuh toleransi ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh kuat dan jabatan tinggi di masyarakat. Kisah-kisah luar biasa dari keadilan seorang pemimpin sudah berulang kali ditunjukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Salah satunya ketika beliau menghukum Abdullah, putra dari sahabat besar Amr bin As radhiyallahu anhu. Sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang di masa Rasulullah hidup dan setelah Rasulullah wafat selalu menjadi diplomat ulung, ahli negosiasi, mampu menjadi panglima perang luar biasa. Dan pada masa pemerintahan Sayyidina Umar, beliau menjabat sebagai pemimpin wilayah Mesir. Bisa kita bayangkan bagaimana tingginya kedudukan Amr bin As. Pada suatu ketika, seorang pemuda Kristen dari Mesir melapor kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ia berlomba pacuan kuda dengan Abdullah putra Amr bin As, dan pemuda itu mampu mengalahkan anak sang gubernur Mesir tersebut. Namun justru perlakuan buruk ia dapatkan. Abdullah bin Amr bin As merasa marah akibat kekalahannya dan mencambuk pemuda Kristen itu seraya berkata bahwa ia adalah anak pembesar atau seorang yang berasal dari keluarga terhormat. Kisah ini disampaikan langsung oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana seorang pemuda Kristen menemui Umar bin Khattab sembari berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku meminta perlindunganmu dari kezaliman. Aku berlomba dengan putra Amr bin As, lalu aku mengalahkannya dalam perlombaan itu. Namun dia malah mencambukku seraya mengatakan, aku adalah putra dari keluarga terhormat." Pengaduan ini ditanggapi oleh Sayyidina Umar dengan sangat serius. Beliau segera mengambil sebuah tulang. Kemudian beliau membuat garis lurus menggunakan pedang dari ujung atas hingga ujung bawah tulang tersebut. Kemudian beliau gores tulang itu di bagian tengahnya. Si pemuda Kristen tadi tentu kebingungan mengapa Sayyidina Umar melakukan hal itu. Namun tanpa banyak basa-basi, Amirul Mukminin Umar bin Khattab segera menyuruh pemuda itu untuk menyerahkan tulang bergaris lurus tersebut kepada Amr bin As. Akhirnya, kembalilah pemuda tersebut ke Mesir dan diberikannya tulang tadi kepada Amr bin As. Menerima surat berupa tulang dari Umar, Amr sangat ketakutan. Beliau paham bahwa tulang yang dimaksud Umar merupakan perumpamaan bahwa ingatlah kematian akan datang, dan tubuh kita yang kuat ini nantinya hanya menjadi tulang belulang di liang lahat. Sementara garis dan titik goresan pedang adalah perintah agar lurus dalam memimpin. Jika engkau tidak lurus dan adil, nantinya pedang Sayyidina Umar akan bicara atau menghukum ketidakadilan tersebut. Pesan yang dalam itu hanya bisa ditangkap oleh Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu. Walaupun sebenarnya beliau sendiri pada saat itu tidak paham mengenai masalah apa yang ia atau keluarganya perbuat. Akhirnya dibawalah semua keluarga, mulai dari anak-anak dan istri Amr bin As ke Madinah. Beliau juga meminta si pembawa surat tadi, yang tidak lain adalah pemuda Kristen tersebut, untuk ikut bersama beliau ke Madinah. Setelah Amr bin As dan keluarganya sampai di Madinah, Sayyidina Umar segera mengkonfirmasi kebenaran cerita
tentang pemukulan yang dilakukan oleh Abdullah putra Amru kepada pemuda Kristen tadi. Dan kisahnya memang benar seperti itu adanya. Saat itu, Abdullah merasa marah karena kekalahannya ketika berlomba pacuan kuda. Dan ia melampiaskan kemarahannya dengan cara mencambuk lawannya yang tidak lain adalah si pemuda Kristen Mesir. Kemudian, Sayyidina Umar segera meminta pemuda tersebut untuk mencambuk balik Abdullah bin Amr bin As seperti bagaimana Abdullah memukul dirinya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kau ambillah cambuk dan pecutlah anak dari keluarga terhormat itu." Si pemuda segera mencambuk Abdullah, dan setelah sakit hatinya terbalaskan, Umar secara mengejutkan meminta pemuda tersebut untuk mencambuk ayahnya Abdullah, yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu. Sang pemuda menolak perintah Umar. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, hanya putranya sajalah yang mencambukku, dan aku sudah membalasnya." Namun, Umar radhiyallahu anhu bersikeras bahwa penyebab Abdullah berlaku semena-mena adalah karena ayahnya seorang pejabat, seorang amir. Kalau bukan karena Amr bin As adalah seorang pemimpin, maka belum tentu Abdullah berani melakukan hal tersebut. Sementara perkara ini juga timbul karena sang ayah belum bisa mendidik anaknya. Setelah Amr bin As dicambuk, Sayyidina Umar berkata kepada beliau, "Sejak kapan engkau memperbudak manusia, wahai Amr? Padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka." Maksud Sayyidina Umar adalah setiap orang dilahirkan dengan derajat yang sama, tidak ada status sosial lebih tinggi atau lebih rendah. Namun, manusialah yang memberikan kedudukan, apakah orang ini derajatnya lebih tinggi atau lebih di bawah. Kalimat tersebut Umar gunakan untuk memperingatkan Amru agar tindakan semena-mena kepada rakyat tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah ini kami bukan ingin merendahkan posisi sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu dan membenturkan atau memperselisihkan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Amr dan Umar adalah dua orang yang saling bersahabat. Bahkan Umar pernah memuji Amr dengan pujian yang masyhur hingga kini. Sayyidina Umar berkata, "Tidak layak bagi Amr bin As untuk berjalan di atas muka bumi kecuali sebagai seorang pemimpin." Bagi Umar, Amr bin As radhiyallahu anhu merupakan seorang yang dimanapun ia tinggal, tidaklah cocok bagi dirinya untuk menjadi rakyat biasa. Ia harus menjadi seorang pemimpin karena kualitas dan kecerdasan yang ia miliki. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.